Pembalasan Nyoman Dwipa, bagian 8. Karena di antara mereka terdapat seorang dara berparas cantik, tentu saja kedua orang penjaga pintu tidak menjadi curiga. Malah, kini menunjukkan sikap hormat. Nyatalah bahwa Cokorda Gede Jantra disegani di gedung putih itu. Sahabat yang kau cari memang berada di dalam. Tapi harap kau menunggu sampai nanti siang, atau kembali saja nanti siang, jika ingin bertemu dengan dia. Agaknya ada pertemuan penting di dalam gedung, tanya Wiro. Betul, di dalam tengah diadakan pemilihan ketua gedung putih yang baru, dan Cokorda Gede Jantra adalah ketua panitia pemilihan. Pemilihan baru selesai siang nanti, jadi kalian bertiga kembali saja nanti siang, kalau sekiranya tak bersedia menunggu di sini. Karena kami datang dari jauh, baiklah, kami sedia menunggu, kata Wiro Sableng seraya menggaruk-garuk kepala dan memandang berkeliling pura-pura mencari tempat duduk. Tapi begitu kedua penjaga pintu lengah, sekali bergerak saja, Wiro berhasil menotok mereka hingga kaku tegang tak bisa bersuara. Kedua orang itu kemudian dilemparkan ke balik sebuah gundukan tanah yang terdapat tak jauh dari pintu depan tersebut. Dengan mudah pintu besar dibuka. Nyoman Dwipa masuk lebih dulu, diiringi oleh Luh Bayan Sarti dan pendekar 212 Wiro Sableng. Mereka sampai di sebuah ruangan yang bagus, berperabotan mewah, tapi di situ sunyi senyap, tak seorang pun yang kelihatan. Di ujung ruangan membentang sebuah tirai biru. Ketiganya melangkah tanpa suara ke dekat tirai ini, dan Nyoman menyibakkan ujung tirai sedikit, memandang ke ruangan di balik sana. Dilihatnya sebuah tangga batu marmer yang menuju ke sebuah pintu kayu jati yang berukir-ukir bagus sekali. Di kiri kanan pintu itu berdiri dua orang laki-laki berpakaian putih, bersenjatakan masing-masing sebilah pedang. Di samping mereka terdapat sebuah gong besar yang terbuat dari perunggu. Sebuah pemukul tergantung di samping gong. Wiro tengah memikirkan satu akal untuk membuat kedua orang itu tidak berdaya. Dia mempunyai pikiran bahwa gong yang terletak di samping keduanya adalah gong tanda bahaya. Namun, sebelum dapat akal, Nyoman sudah menyibakkan tirai dan melangkah cepat ke hadapan kedua orang itu. Terpaksa Wiro dan Luh Bayan Sarti cepat-cepat mengikuti. "Hai, siapa kalian?" seru salah seorang dari penjaga itu seraya tangan kanannya cepat bergerak ke hulu pedang. "Jangan bertindak ceroboh, Nyoman," bisik Wiro, "biar aku yang jawab pertanyaannya." Wiro lantas maju ke hadapan kedua penjaga itu dan memberi hormat, lalu berkata, "Dua orang kawanmu di luar sana telah mengizinkan kami untuk masuk ke dalam menemui Cokorda Gede Jantra." "Tak mungkin," kata penjaga yang seorang, "semua penjaga gedung putih telah diberitahu untuk tidak memberi izin masuk siapapun." Lalu dia melangkah mendekati gong perunggu. "Teman-temanmu juga bilang begitu," kata Wiro cepat. "Tapi karena kami datang membawa gadis ini, mereka telah memberi izin." "Siapa gadis ini?" "Kekasih Cokorda Gede Jantra. Dia ada urusan penting sekali. Jika kalian tidak memberi izin menemuinya, kelak kalian berdua akan kena damprat dari Cokorda Gede Jantra." Kedua penjaga itu saling pandang seakan-akan meminta persetujuan masing-masing, apakah memberi izin masuk terhadap ketiga orang itu. Dan ini sudah cukup bagi Wiro Sableng untuk melompat ke muka dan menotok urat besar di dada kedua penjaga tersebut, hingga mereka berubah laksana menjadi patung-patung batu yang kaku tegang di tempatnya masing-masing. Di ruangan di balik pintu kayu jati, 20 orang tokoh-tokoh silat di Pulau Bali duduk mengelilingi sebuah meja besar. Di ujung meja berdiri seorang pemuda yang bukan lain Cokorda Gede Jantra adanya. Di hadapannya terdapat sebuah kotak kayu yang berlubang bagian atasnya. Ke dalam kotak itulah nanti akan dimasukkan kertas-kertas pemilih bertuliskan nama calon ketua gedung putih yang dipilih. Saat itu Cokorda Gede Jantra baru saja hendak membuka suara, ketika di ujung sana dilihatnya pintu besar terbuka dan 3 sosok tubuh masuk ke dalam. Begitu pandangan matanya membentur paras Nyoman Dwipa yang segera dikenalnya, terkejutlah dia. Kemunculan ketiga orang itu tentu saja bukan cuma mengejutkan Nyoman Dwipa, tapi semua orang yang ada di ruangan pemilihan tersebut. Bagaimana penjaga-penjaga di luar berani-beranian mengizinkan mereka masuk? Atau mungkin ketiga orang ini telah mempreteli penjaga-penjaga gedung putih? Dan melihat kepada gerak-gerik ketiganya, nyatalah bahwa mereka orang-orang dari dunia persilatan. Para hadirin yang ada di sini, mohon dimaafkan kalau kedatangan kami ini mengganggu acara di sini. "Kunyuk-kunyuk kotor, siapa kalian yang berani mengacau masuk ke gedung putih?" membentak seorang kakek-kakek berjubah putih bernama Prakata Gandara. Dia adalah ketua gedung putih yang segera akan meletakkan jabatannya bila calon ketua baru terpilih. Wiro berpaling dan menjura pada orang tua ini seraya sunggingkan senyum seenaknya.
Orang tua, kedatangan kami ke sini bukan untuk mengacau. Kami tidak ada urusan buruk dengan kau, orang tua, maupun dengan yang lain-lainnya, kecuali kawanku ini mempunyai silang sengketa dendam kesumat dengan seorang pemuda bernama Cokorda Gede Jantra yang katanya berada di sini. Semua mata memandang pada Nyoman Dwipa, lalu berpaling pada Cokorda Gede Jantra yang saat itu berdiri tak bergerak di ujung meja besar, seraya matanya memandang bulat-bulat pada Nyoman Dwipa dengan penuh tanda tanya. Bukankah dulu dia telah bertempur melawan pemuda ini dan telah mengirim Nyoman Dwipa ke dasar jurang? Tapi kenapa sekarang hidup lagi, dan datang bersama dua orang tak dikenal lainnya? Benar-benar dia tak mengerti dan tak bisa percaya. Sementara itu, Lu Bayan Sarti yang memandang berkeliling telah melihat pula Kisawer Balang Nipa di antara para hadirin, sehingga begitu Wiro berhenti bicara, dia segera menyambungi, aku sendiri juga mempunyai seorang musuh besar pula di antara para hadirin. Itu manusia yang punya tampang macam ular. Merahlah paras Kisawer Balang Nipa mendengar ucapan itu. Dia berdiri dari kursinya dan membentak, gadis. Kau mencari mati berani masuk ke sini bersama kawan-kawanmu. Prakata Gandara berdiri dari kursinya dan berpaling pada Nyoman Dwipa. Katakanlah dendam kesumat apa yang kau pendam terhadap salah seorang anggota Gedung Putih. Aku tidak mendendam dia sebagai seorang anggota Gedung Putih, tapi sebagai manusia busuk yang bernama Cokorda Gede Jantra, sahut Nyoman Dwipa pula. Baik, katakan urusanmu, hingga kami di sini bisa memutuskan langkah selanjutnya, ujar Prakata Gandara. Dia telah menculik calon istriku, merusak kehormatannya, hingga gadis itu akhirnya mati bunuh diri secara penasaran, jawab Nyoman Dwipa tanpa tedeng aling-aling. Betul, tanya Prakata Gandara pada Cokorda Gede Jantra. Ketua, aku menculik anak gadis orang bukan dengan niat jahat, tapi untuk mengawininya. Dan cara itu sudah menjadi adat kebiasaan di Pulau Bali ini, sahut Cokorda Gede Jantra. Lidahmu tidak bertulang, pemuda busuk, hingga kau bisa mencari-cari alasan. Kalau kau berniat baik terhadap gadis itu, setelah dia bunuh diri mengapa mayatnya kau tinggalkan busuk di tepi telaga? Dan kau juga punya hutang jiwa yang belum terselesaikan terhadap diriku sendiri, semprot Nyoman Dwipa. Dan kau, gadis cantik, apa urusanmu dengan Kisawer Balang Nipa, hingga kau berani datang ke sini dan menghinanya di depan mata hidung kami? Menghina ular tua itu bukan berarti menghina anggota-anggota Gedung Putih yang benar-benar berjiwa satria dan berhati polos. Aku datang menginginkan jiwanya, karena beberapa hari yang lalu dia menculik dan hendak memperkosaku. Kisawer Balang Nipa berbatuk-batuk beberapa kali, lalu berkata dengan cepat sebelum Prakata Gandara menanyainya, Ketua, pertama sekali ingin ku beritahukan padamu dan pada semua yang hadir di sini bahwa gadis berbaju hitam ini bukan lain Lu Bayan Sarti, adik kandung perampok ganas yang bernama Warok Gede Jingga dari Bukit Jaratan. Puluhan manusia tak berdosa telah mati di tangan rampok perempuan ini serta kakaknya. Tak terhingga banyaknya harta kekayaan kerajaan yang dirampoknya. Kurasa sebaiknya kita cepat-cepat membekuknya dan menyerahkannya pada kerajaan. Bukan saja berarti kita membuat pahala, tapi dirinya pun bisa dipakai sebagai alat untuk membekuk batang leher kakaknya. Soal mencari pahala untuk kerajaan itu, baik kita bicarakan setelah urusan-urusan dendam kesumat itu selesai, Kisawer, kata Wiro Sableng mengetengahi. Kisawer Balang Nipa mengatupkan mulutnya rapat-rapat penuh geram. Dia sudah tahu kelihayan pendekar 212, karenanya dia saat itu hanya mengutuk dalam hati habis-habisan. Prakata Gandara berpaling pada Wiro Sableng dan bertanya, kau siapa, pemuda rambut gondrong? Apakah juga punya urusan dendam kesumat dengan salah seorang di sini? Ah, aku orang buruk ini cuma jadi pengantar kedua orang ini, sahut Wiro Sableng. Kalau kau cuma kacung pengantar, kau tak layak bicara, semprot Prakata Gandara. Disemprot begitu, Wiro Sableng tertawa dan keluarkan suara bersiulan. Kejut Ketua Gedung Putih dan semua orang di situ bukan main, karena suara siulan Wiro Sableng yang cuma terdengar perlahan itu, tapi menyakitkan liang telinga mereka. Maklumlah semua orang kalau pemuda berambut gondrong bertampang tolol itu memiliki ilmu tinggi. Prakata Gandara membuka mulut kembali. Karena nyatanya memang ada anggota-anggota Gedung Putih yang membuat sedikit kesalahan di luaran, maka biarlah aku dan para toa Gedung Putih yang akan menjatuhkan hukuman setimpal atas diri mereka. Nyoman tersenyum mendengar ucapan cerdik orang tua itu. Terima kasih, Ketua Gedung Putih, yang mau turun tangan terhadap orang-orangmu. Tapi kedatangan kami ke sini bukan untuk memintamu untuk berbuat begitu, melainkan untuk turun tangan sendiri. Baiklah, jika memang demikian kehendakmu, kata Ketua Gedung Putih.
Tangan kanannya diangkat ke arah sebuah tirai merah di ujung ruangan. Jarak antara tirai dan tempatnya berdiri sekira 20 langkah, tapi hebatnya dengan kekuatan tenaga dalamnya, Prakata Gandara berhasil menyibakkan tirai tersebut, hingga di seberang sana kelihatanlah sebuah panggung datar yang amat luas. Laki-laki ini memandang seraya tersenyum pada Nyoman Dwipa, dan berkata, "Arena telah siap menunggu, tapi terus terang saja, sebagai orang-orang Gedung Putih, semua kami di sini tentu tak akan berlepas tangan saja." Kalau begitu, naga-naganya, menimpati Wiro Sableng seraya garuk-garuk kepala, sebagai kacung yang buruk, tentu aku tidak pula bisa berpangku tangan. Abis berkata begitu, pendekar ini melangkah seenaknya menuju ke arena. Dan mengikuti tindakan pemuda itu, semua orang menjadi membeliakan mata mereka. Betapa tidak, setiap langkah yang dibuat Wiro, setiap kakinya menginjak batu marmer di ruangan tersebut, lantai batu itu melesak kehitaman dalam bentuk telapak-telapak kakinya. Wiro Sableng sampai di atas arena batu, sementara Lu Bayan Sarti dan Nyoman Dwipa sudah berada pula di sampingnya. Prakata Gandara mau tak mau menjadi tercekat juga hatinya. Pemuda gondrong bertampang tolol itu saja ilmunya tinggi bukan main, apalagi yang bernama Nyoman Dwipa, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa di antara ketiga manusia yang berdiri di arena itu, justru Wiro Sableng lah yang paling berbahaya. "Bangsat yang bernama Cokorda Gede Jantra, silakan naik ke sini, agar kau bisa menyusul ayahmu lebih cepat," seru Nyoman Dwipa. Terkejutlah Cokorda Gede Jantra mendengar ucapan itu. Apa yang telah kau perbuat terhadap ayahku?" teriaknya. "Bapak moyangmu itu bertanggung jawab atas kematian I Krambangan dan beberapa orang kawannya. Aku telah mewakili roh-roh mereka untuk merampas jiwa bapakmu, mengerti?" "Anjing kurap," teriak Cokorda Gede Jantra dan melompat ke atas arena. Selarik sinar kuning menderu ke arah Nyoman Dwipa. Itulah keris Brajaloka yang bereluk 17 di tangan Cokorda Gede Jantra. Di saat yang hampir bersamaan, selarik sinar kuning membabat pula ke depan. Yang ini adalah sambaran tongkat bambu kuning milik Nyoman Dwipa. Cokorda Gede Jantra terkejut dan tak menduga bahwa lawannya telah mengalami kemajuan tinggi. Sinar kuning senjata memusnahkan tusukan kerisnya, bahkan hampir saja ujung bambu kuning itu menghantam pergelangan tangannya. Segera Gede Jantra mengerahkan tenaga dalamnya ke tangan kiri untuk melepaskan pukulan Raja Selaksa Angin. Dengan pukulan itulah dia tempo hari telah melemparkan Nyoman Dwipa ke dalam jurang. Nyoman Dwipa yang pernah diserang oleh pukulan itu, segera maklum dan bersiap sedia sewaktu dilihatnya lawan menarik tangan kiri ke belakang. Pada saat Gede Jantra memukul ke depan, Nyoman menyambut dan membalas dengan hantaman tangan kiri. Terdengar suara bersiuran dan dari telapak tangan Nyoman Dwipa melesat selarik sinar putih. Itulah pukulan Selendang Dewa Melanglang Bumi yang dipelajarinya dari gurunya Menak Putuwengi. Bukan saja pukulan sakti ini memusnahkan pukulan Raja Selaksa Angin, tapi sinar putih terus meluncur dan melibat ke arah batang leher Cokorda Gede Jantra. Yang diserang kaget bukan main dan cepat membuang diri ke samping. Justru saat itu, tongkat bambu kuning Nyoman Dwipa datang menderu ke arah kepalanya. Dalam saat yang kritis ini, satu sambaran angin datang dari samping, hingga tongkat Nyoman Dwipa melenting ke kiri, dan selamatlah kepala Cokorda Gede Jantra. Berbarengan dengan itu, terdengar bentakan Wiro Sableng. "Tua bangka curang, kalau mau main kayu, mari hadapi aku." Prakata Gandara menggeram, parasnya merah. Memang dialah tadi yang turun tangan menyelamatkan nyawa Cokorda Gede Jantra. Kini dimaki begitu rupa oleh Wiro, marahlah dia, dan dengan gerakan amat enteng melompat ke atas arena. Begitu sampai di atas arena, Prakata Gandara kebutkan ujung lengan jubah putihnya. Ujung lengan jubah ini sengaja dibuat amat lebar, dan merupakan senjata ampuh bagi ketua Gedung Putih itu. Sambaran ujung lengan keras sekali, dan mengarah jalan darah di dada Wiro Sableng. Sambil tertawa mengejek, pendekar 212 berkelit ke samping dan dalam gerakan yang tidak karuan tahu-tahu tangannya nyelonong ke muka. Kalau saja Prakata Gandara tidak lekas-lekas menarik tangannya, pastilah ujung lengan jubahnya kena direnggut robek oleh Wiro. Di samping geram, orang tua itu juga kaget sekali. Serangannya tadi bukan serangan sembarangan. Angin kebutan lengan jubah saja sanggup memukul bobol tembok batu, tapi lawannya yang bertampang tolol itu bisa mengelak, bahkan balas menyerang. Tak ayal lagi, ketua Gedung Putih ini segera mencabut senjatanya yang teramat aneh, yaitu sebuah lonceng perak. Begitu lonceng tersebut berada di tangannya, maka menggemalah suara berkelenengan yang memekakkan dan menyakitkan telinga.
Lonceng itu sendiri yang lingkaran luarnya tajam luar biasa, berkelebat kian kemari menggempur Wiro Sableng dari 8 jurus. Menghadapi suara lonceng yang kelanang-keleneng itu, Wiro merasa bagaimana satu kekuatan yang tak kelihatan menekannya, membuat gerakannya tidak leluasa. Permainan silatnya menjadi kacau, sedang telinganya tambah sakit. Disitulah kehebatan senjata Prataka Gandara. Menanggapi kenyataan ini, Wiro segera tutup jalan pendengarannya. Tapi anehnya, suara kelanang-keleneng lonceng perak tersebut semakin keras. Sialan, maki Wiro. Dari tenggorokannya menggeledek suara bentakan, membuat semua orang yang ada di situ merasakan dada masing-masing berdebal. Begitu bentakan berakhir, tubuh Wiro lenyap, dan kini terdengarlah suara siulan yang amat tajam, membawakan lagu hiruk-pikuk tak menentu. Perang suara antara deru siulan dan gema lonceng berkecamuk hebat. Namun lambat laun, kentara bagaimana suara kelanang-keleneng lonceng perak di tangan Prakata Gandara menjadi sirna ditelan suara siulan pendekar 212 Wiro Sableng. Di bagian yang lain, pertempuran antara Nyoman Dwipa dan Cokorda Gede Jantra berkecamuk dengan hebatnya. Murid Sora Blenong dan Menak Putuwengi saling keluarkan kepandaian untuk dapat merobohkan lawan masing-masing. Saat itu, pertempuran telah berlangsung hampir 50 jurus. Sebenarnya nyali Cokorda Gede Jantra telah menciut sewaktu melihat bagaimana pukulan Raja Selaksa Angin tidak sanggup merobohkan lawannya, padahal di samping permainan silatnya yang tinggi, pukulan itu adalah kekuatannya yang sangat diandalkan. Nyalinya tambah meleleh sewaktu jurus 30 ke atas, dia mulai mendapat tekanan-tekanan serangan yang hebat dari lawannya. Karena menang pengalamanlah dia masih bisa bertahan sampai jurus yang ke-50. Pada jurus ke-52, Nyoman Dwipa mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat, Raja Tongkat 4 penjuru angin yang paling hebat, hingga Cokorda Gede Jantra semakin kepepet dan mesti bertahan mati-matian. Pertempuran antara Wiro dan Prataka Gandara juga semakin hebat. Sebagai ketua Gedung Putih, Prataka Gandara merasa telah luntur namanya, karena sebegitu jauh, jangankan sanggup untuk merobohkan lawannya, bahkan dirinya sendiri mulai sibuk menghadapi serangan lawannya yang sampai saat itu masih bertangan kosong. Tiba-tiba terdengar seruan Ki Sawer Balang Nipa. Saudara-saudara sekalian, ketua kita bertempur mati-matian, masakan kita berpangku tangan saja? Mari berebut pahala melenyapkan pengacau-pengacau ini. Mendengar seruan itu, semua orang yang ada di situ segera cabut senjata dan laksana air bah menyerbu ke atas arena. Sebenarnya jika bukan dalam keadaan terdesak, tentu saja Prataka Gandara tidak sudi main keroyok begitu rupa. Tapi karena maklum dalam 10 jurus di muka belum tentu dia bisa bertahan, maka serbuan orang-orang itu malah menggembirakannya. Bangsat rendah, berani main keroyok. Makan pedangku, teriak Luh Bayan Sarti. Pedangnya menderu ke arah Ki Sawer Balang Nipa. Bergundal perempuan, sekali kau tertangkap, kerajaan akan menggantungmu di tanah lapang luas, bentak Ki Sawer Balang Nipa. Di tangan kirinya kini tergenggam sebuah ular kering yang rupanya baru saja dibuatnya. Betapapun hebatnya dan besarnya keberanian gadis itu, namun tentu saja Ki Sawer Balang Nipa bukan lawannya. Apalagi beberapa orang anggota Gedung Putih yang berkepandaian tinggi ikut pula membantu manusia bermuka ular itu. Wiro Sableng tidak mengira kalau lawan betul-betul mau main keroyok. Ketika didengarnya komando Ki Sawer Balang Nipa dan dilihatnya semua orang yang ada di situ menyerbu ke atas arena, menggelegaklah amarah pendekar 212 Wiro Sableng. Tangan kanannya bergerak ke pinggang. Sesaat kemudian terdengarlah suara menggaung macam ribuan tawon mengamuk. Dua orang pengeroyok berteriak kaget dan melompat mundur. Yang satu tangannya terbabat buntung, seorang lagi memegangi dadanya yang mandi darah. Hawa panas dari luka mereka akibat disambar kapak maut naga geni 212 di tangan Wiro menerobos ke jantung, dan sedetik kemudian keduanya roboh di lantai arena tanpa nyawa lagi. Kejut Prataka Gandara dan semua anggota Gedung Putih bukan kepalang. Kedua orang yang menemui kematian itu adalah anggota yang tinggi ilmu kepandaiannya. Namun dalam satu kali gebrakan saja, senjata lawan telah membuat mereka meregang nyawa. Kurung yang rapat, teriak Prataka Gandara seraya menghantam dengan lonceng peraknya. Terang, ketua Gedung Putih itu menjerit. Loncengnya terbelah dua, sedang tangannya berlumuran darah. Gemparlah semua orang, celaka, pikir mereka. Kalau ketua mereka bisa mendapat cedera begitu rupa, adalah gila untuk meneruskan pertempuran. Tapi untuk mengundurkan diri, tentu saja mereka tidak berani. Prataka Gandara keluar dari kalangan pertempuran dan berdiri di sudut arena sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Dia telah menelan 2 butir pil,
namun hawa panas yang mengalir dari luka di tangan kanannya tak kuasa dibendungnya. Akhirnya, sebelum hawa maut itu mencapai bahunya, Prataka Gandara pergunakan tangan kirinya untuk membetot seluruh lengan kanannya. Krakek, tanggallah lengan kanan ketua gedung putih itu. Di atas arena, Wiro Sableng mengamuk hebat. Dia tahu bahwa dia harus bergerak cepat untuk dapat melindungi kedua kawannya, terutama Lu Bayan Sarti, dari keroyokan orang-orang itu. Dalam tempo singkat, tokoh-tokoh gedung putih roboh satu demi satu, menemui kematiannya dalam keadaan yang mengerikan. Melihat korban pihaknya yang semakin lama semakin banyak jatuh, sedang dia sendiri tak bisa berbuat apa-apa, Prataka Gandara memberi isyarat. Mereka yang melihat isyarat ini segera mengikutinya lari meninggalkan ruangan itu. Siapa yang mau lari, silakan, seru Wiro. Kecuali dua bangsat yang bernama Cokorda Gede Jantra dan Kisawer Balang Nipa. Abis berseru begitu, pendekar ini melompat ke ambang pintu dan menghadang, hingga tak seorang pun yang berani mendekati pintu itu, termasuk Prataka Gandara. Di atas arena, Cokorda Gede Jantra sudah terdesak hebat oleh tongkat bambu kuning lawannya. Kisawer Balang Nipa sudah melompat dari kalangan tempuran dan berdiri di belakang ketua gedung putih yang luka parah dengan muka pucat pasi. Tiba-tiba terdengar jeritan Cokorda Gede Jantra di atas arena. Semua mata ditujukan ke atas sana. Kelihatan bagaimana Cokorda Gede Jantra memegangi kepalanya dengan tubuh terhuyung-huyung. Darah mengucur dari keningnya yang pecah dihantam ujung tongkat Nyoman Dwipa. Dia menjerit lagi, lalu macam orang kemasukan setan lari sana lari sini, hingga akhirnya kedua kakinya menekuk dan tubuhnya roboh ke lantai, masih berkutik-kutik beberapa saat, lalu diam tak bergerak lagi, tanda nyawanya lepas sudah. Suasana di ruangan itu sesunyi di pekuburan kini. Semua orang, termasuk juga Wiro, Lu Bayan Sarti, dan Nyoman sendiri, diam-diam merasa ngeri melihat detik-detik kematian Cokorda Gede Jantra tadi. Tiba-tiba Kisawer Balang Nipa berlari dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan Wiro Sableng, seraya menangis terseduh-seduh. Pendekar gagah, aku mohon kau mengampuni selembar jiwaku, pinta laki-laki bertampang ular itu. Soal ampun jangan minta padaku, tapi pada gadis itu, sahut Wiro seraya tertawa. Lalu dia berpaling pada Prataka Gandara dan 8 orang tokoh gedung putih lainnya yang masih hidup. Kalian semua yang tak ada urusanku harap berlalu dari sini. Meski marah dan penasarannya bukan main, namun ketua gedung putih saat itu benar-benar mati kutu. Tanpa banyak bicara, dia ajak orang-orangnya meninggalkan ruangan itu. Sesudah semua orang pergi, Kisawer Balang Nipa masih juga berlutut dan menangis di hadapan Wiro. Manusia banci, bangun. Aku muak melihat tampangmu, bentak Wiro Sableng. Kisawer Balang Nipa bangun perlahan-lahan, tapi masih menangis dan berkali-kali mohon ampun pada Wiro dan Lu Bayan Sarti, juga pada Nyoman. Lu Bayan Sarti tiba-tiba maju dan berkata, manusia macammu tak layak hidup lebih lama. Tak ada gunanya kau meratap minta ampun. Kisawer Balang Nipa menggerung lalu menjatuhkan diri di depan kaki Lu Bayan Sarti, hingga lemah juga hati gadis ini pada akhirnya. Ku ampuni jiwamu, katanya. Tapi sebelum kau pergi, aku mesti yakin dulu bahwa kau benar-benar tidak akan berbuat kejahatan lagi. Tangan kanan Lu Bayan Sarti bergerak ke pinggang dan kres, putuslah tangan kiri Kisawer Balang Nipa, hingga manusia itu kini tak punya sebelah tangan pun lagi. Kisawer Balang Nipa menjerit kesakitan dan terhampar di lantai. Sekarang kau pergilah, sebelum aku merubah putusanku, bentak Lu Bayan Sarti. Kisawer Balang Nipa berdiri dengan susah payah, lalu meninggalkan ruangan itu dengan langkah huyung, serta mulut tiada henti mengeluarkan rintihan kesakitan. Di puncak pedataran tinggi itu, Wiro Sableng menghentikan larinya, berpaling pada Nyoman Dwipa dan Lu Bayan Sarti. Sahabat-sahabatku, aku tak terus ke Denpasar. Kita berpisah di sini saja. Tentu saja ini tidak disangka-sangka oleh kedua orang itu. Kau mau terus kemanakah, Wiro? Tanya Nyoman Dwipa. Aku masih ada urusan lain. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Tapi sebaiknya kita sama-sama ke Denpasar dulu, saran Lu Bayan Sarti. Wiro tertawa dan berkata pada Nyoman. Kurasa kau sudah menemukan ganti kekasihmu yang hilang itu, Nyoman. Apa maksudmu? Tanya Nyoman Dwipa. Tapi parasnya berubah merah, sedang Lu Bayan Sarti memandang ke jurusan lain. Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Kataku kau sudah menemukan ganti kekasihmu yang hilang dulu, Nyoman. Apakah kau masih belum mengerti, atau pura-pura tidak mengerti? Nah, selamat tinggal sahabat-sahabatku. Nyoman Dwipa hendak mengatakan sesuatu,
tapi pendekar 212 Wiro Sableng sudah berkelebat, dan tahu-tahu sudah berada 20 tombak di lereng pedataran. Nyoman menggeleng-gelengkan kepalanya. Sahabat baik seperti dia sukar dicari. Bahkan mengucapkan terima kasih pun aku sampai lupa. Luh Bayan Sarti menarik napas dalam dan berkata perlahan, kalau tak ada dia, entah apa jadi diriku sekarang ini. Dari puncak pedataran itu, keduanya memperhatikan tubuh Wiro Sableng yang lari cepat ke arah utara, makin lama makin kecil, hingga akhirnya lenyap di kejauhan. Nyoman memutar kepalanya, pada saat mana Luh Bayan Sarti berpaling pula kepadanya. Sepasang mata mereka saling bertemu, dan seulas senyum sama-sama muncul di bibir mereka. Nyoman Dwipa menyadari kini betulnya ucapan Wiro Sableng, yaitu bahwa dia telah menemukan ganti kekasihnya yang hilang itu.